Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin seputar Papua Renungan Hati yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami memberikan padamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Pemirsa sekalian yang kami muliakan, renungan hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Zulhijjah telah tiba. Di bulan Zulhijjah itu yang mulia adalah 10 hari pertama. Ya, seluruh hari-harinya, semua hari-hari yang ada di bulan Zulhijjah di 10 pertama itu mulia. Kita disunatkan untuk puasa selama 9 hari. Terhitung tanggal 1 sampai tanggal 9. Andai tak bisa tanggal 1 sampai tanggal 9, maka cukup tanggal 9 saja. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, Saumu yawma arafah yukaffiru sanataini. Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Artinya, kalau tahun ini orang Idul Adha hari Kamis tanggal 29, maka hari Arafahnya itu tanggal 28 hari Rabu. Dan hari Rabu itulah kita disunatkan untuk puasa. Puasa itu namanya puasa Arafah. Puasa Arafah, Nabi SAW bersabda, Saumu yawma Arafah yukaffiru sanataini. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Pemirsa, renungan hati yang kami muliakan. Hal yang kedua, di Zulhijjah ini ada perintah berkurban. Itulah tadi ayat yang saya bacakan di depan, Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Salat di sini yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada perintah berkurban, yaitu setelah kita salat Idul Adha. Dan itu berlangsung selama 3 hari di luar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 11, 12, 13 adalah dinamakan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Orang dilarang puasa dan disunatkan berkurban. Binatang kurban yang disunatkan oleh Nabi ada 3 jenis. Pertama, unta yang usianya 5 tahun.
minimal. Yang kedua, sapi yang dan sebangsanya, yaitu kerbau. Usianya yaitu 2 tahun. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah kambing. Kambing ini sejenisnya domba, kibas, biri-biri. Ini disunatkan untuk kita jadikan hewan kurban. Dan itu tertera dengan jelas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa renungan hati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin ketiga saya ingin sampaikan bahwa perintah berkurban ini adalah sejarah panjang dari perjalanan seorang manusia, bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, tetapi Allah hanya ingin melihat kadar keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih anaknya, dia mau tunduk taat pada perintah Allah atau tidak? Ternyata Nabi Ibrahim tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, perintah pun ditunaikan, tapi ternyata Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing atau kibas. Jadi ternyata perintah ini bukan penyembelihan manusia, tapi penyembelihan hewan. Ya, penyembelihan hewan. Apa hikmah dari penyembelihan hewan itu? Jadi sesungguhnya diperintahkannya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail lalu digantikan dengan seekor kibas atau kambing, itu bermakna kepada kita sebagai sebuah simbol dalam kehidupan kita bahwa yang kita sembelih itu sesungguhnya adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat binatang itu apa? Serakah. Ya, mau menguasai orang yang bukan urusannya dia urus. Itu sifat binatang. Dan itulah yang harus kita sembelih. Hakikat pengorbanan itu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Dan itu ada pada diri kita. Dan itu kita mau buang jauh-jauh. Kita mau sembelih jauh-jauh. Ya, di hari Idul Adha yang mulia. Pemirsa renungan hati yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'a falam yudahhi fala yuqribanna musallana." Siapa yang punya kelapangan rezeki untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, ancamannya dari Rasulullah sangat serius. Fala yuqribanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat salatku ini. Artinya, ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Bahwa perintah berkurban pada orang kaya disunatkan setiap tahun. Maka setiap tahun orang kaya itu harus kurban. Yang kedua, hukum kedua, pemirsa sekalian, hukum kedua sekali seumur hidup. Tak bisa unta dengan sapi, tak bisa sapi dengan kambing. Itu yang penting ada keinginan. Makanya di masyarakat kita ini variatif orang berkurban. Orang yang punya uang langsung cash beli sapi. Kemudian sebahagian masyarakat kita ada yang
tidak punya kemampuan untuk membeli secara cash, maka jauh sebelumnya dia sudah patungan. Dengan cara arisan kurban. Dia melakukan arisan kurban. Untuk apa? Untuk patungan. Karena tidak bisa beli 1 ekor kambing atau seekor sapi. Maka dia patungan. Patungan berapa? Patungan 7 orang. Harga sapi di Timika ini, pemirsa sekalian, cukup mahal. Karena memang dianjurkan sapinya harus gemuk. Kemudian harganya harus mahal. Mahal artinya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, dijangkau masyarakat. Yang kedua, sapi, kambing yang mau dijadikan hewan kurban itu tidak boleh bercacat. Dia harus mulus, sempurna. Ya, karena apa? La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walaki yanalut taqwa. La yanalallaha luhumaha. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Dagingnya itu kita yang makan. Ya, wala dima'uha. Darahnya tidak sampai kepada Allah. Darahnya itu kembali ke tanah. Ya, walaki yanalut taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang misalnya yang punya ekonomi cukup mau berkurban? Apakah mau berkurban atau tidak? Sekalian. Di sini ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Sekalian, jangan sampai harta itu habis dimakan minum saja, lupa sedekah. Sedekah di Idul Kurban adalah menyembeli hewan kurban yang 3 jenis tadi. Unta. Karena unta tidak ada di daerah kita, maka 2 hal, yaitu sapi dan kambing. Hadirin pemirsa renungan hati yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya, bahwa kita dalam menyembelih hewan kurban itu ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknik penyembelihan. Saya sampaikan kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin ketika menyembelih, perhatikan. Innallaha katabal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat baik. Fa idza sabahtum, jika kalian menyembelih, fa ahzinus sibha, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Menyembelih cara yang baik itu bagaimana? Penyembelihan yang sesuai Nabi SAW. Yang pertama yaitu mengasah pisau tidak boleh di depan hewan kurban yang lain. Yang kedua, menajamkan pisau. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menguliti hewan kurban itu sebelum dinyatakan betul-betul sudah mati. Ternyata dunia kedokteran hewan telah meneliti, kenapa tidak boleh kita mengasah pisau di depan hewan kurban. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, menguliti binatang sebelum mati betul. Ternyata itu kualitas daging yang diperoleh dari hewan kurban yang dilakukan dengan cara-cara seperti tadi akan mempengaruhi kualitas daging. Kualitas daging menjadi enak dikonsumsi karena penyembelihan disesuaikan dengan syariat. Yang kedua itu tadi penyembelihan, dan itu kita serahkan kepada tim Juleha. Juleha itu adalah juru sembelih halal, dan itu sudah ada di daerah kita. Pemirsa sekalian yang kami muliakan, hal yang kedua adalah tak kalah pentingnya distribusi hewan kurban atau distribusi daging kurban. Di sini Nabi SAW memberikan petunjuk teknis SOP 3 hal. Yang pertama adalah 1/3 untuk disedekahkan. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Dan itu takarannya
adalah menurut ulama dari mazhab Hanafi, yaitu Asy-Syaikh Al-Buhuti mengatakan ketika hewan kurban itu disedekahkan kepada orang miskin, jatah orang miskin adalah 1 kilo. Harus 1 kilo. Yang kedua, tidak boleh menyusahkan. Artinya memberikannya kepada orang miskin untuk dinikmati sekali setahun. Ya, sekali setahun. Kenapa diberikan sedekah itu kepada orang miskin? Karena 1 kilo. Karena orang miskin ini untuk beli daging dalam setahun itu adalah sangat susah. Maka kita gembirakan orang miskin itu pada hari raya Idul Adha memberikan 1 kilo untuk digunakan. Maka hari raya Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita disunatkan makan sebelum keluar. Idul Adha disunatkan puasa. Nanti balik baru makan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar setelah kita salat Idul Adha, ada orang selesai potong kurban, ada yang kasih kita, itulah yang dibawa pulang untuk kita makan sebagai pembatal puasa tadi. Sekalian, pemirsa yang kami muliakan. Yang kedua, yaitu sepertiga untuk orang yang berkurban, sahibul adhiyah. Sebagian masyarakat mengatakan orang yang berkurban tidak boleh makan dari daging kurbannya. Yang dimaksud di situ adalah daging kurban yang nazar. Untuk nazar, orang yang berkurban bernazar sama sekali tidak boleh makan dari daging kurbannya. Tapi kalau daging hewan kurban biasa, maka sepertiga. Jadi orang yang berkurban berhak mendapatkan 3 kilo dari hewan kurbannya. Yang terakhir, yaitu sepertiga diberikan kepada teman. Ya, sebagai apa? Bukan sebagai sedekah dan bukan sebagai jatah orang berkurban, tapi sebagai hadiah. Ini boleh ndak cukup, boleh ndak sampai sekilo. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kerabat, diberikan kepada teman, dan khusus untuk kita yang ada di daerah ini, ya pemirsa renungan hati, karena kita di sini heterogen, pemeluk agama banyak, maka dibolehkan kita memberi daging kurban sebagai hadiah kepada non-muslim. Maka Bapak sekalian, itulah toleransi kita sesama umat Islam, ya, dan umat beragama lain dalam rangka kebersamaan, bahwa kegembiraan ini bukan hanya orang Islam yang harus rasakan, tapi kegembiraan di Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban ini pun harus dirasakan oleh umat beragama lainnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang saya sampaikan dan saya simpulkan. Pertama, bahwa penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban bertujuan untuk, yaitu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Serakah, sombong, angku, dan sebagainya. Itulah yang kita mau sembelih, singkirkan jauh-jauh, masukkan ke dalam rongga hati kita. Sehingga kita bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, ternyata perintah berkurban adalah syariat yang telah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selanjutnya perintah itu dimasukkan ke dalam syariat Islam. Jadi ini sebenarnya adalah perintah yang sudah lama ada dan tinggal dilanjut oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Ya, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.